Kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlibat aksi kejar-kejaran disertai penembakan dengan penyelundup timah. Kapal penyelundup akhirnya menyerah setelah mesin kapal ditembak oleh petugas di perairan Pangerang, Malaysia. Kapal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengejar kapal penyelundup di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali, namun kapal asing itu tetap melaju kencang. Komandan Bea Cukai lantas menginstruksikan timnya mengarahkan tembakan ke badan kapal untuk melumpuhkan mesin. Kapal cepat penyelundup pasir timah akhirnya menyerah setelah dikepung oleh aparat dari Indonesia dan Malaysia di perairan Pangerang. Aparat mengamankan 80 karung pasir timah senilai 1,1 miliar rupiah. Terhadap speedboat dengan 5 mesin Suzuki 400 PK dengan muatan 80 karung pasir timah masing-masing berisi 50 kg dengan perkiraan nilai Rp320.000 Malaysia atau kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Proses penyelidikan diserahkan ke aparat Malaysia karena masuk wilayah hukum negeri jiran. Untuk barang bukti dan 5 anak buah kapal asal Indonesia tengah dimintai keterangan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai penangkapan kapal pembawa timah di perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia? Kita akan tanyakan langsung bersama Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Bapak Agustian Umardani. Selamat petang, Pak Agustian. Bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya akhirnya ketahuan bahwa kapal penyelundup itu? Selamat petang atau selamat sore Mbak Kera dan Mas Andrew dari TV One. Dapat dijelaskan bahwa ketika Satgas Patroli Laut kita yang sedang patroli di sekitaran Selat Singapura, saat itu memang kami menerima informasi intelijen terkait dengan penyelundupan pasir timah yang akan menuju ke daerah Singapura. Saat di sekitaran di Pangerang, kami melihat kapal itu, kita langsung lakukan pengejaran. Dilakukan pengejaran, mereka tidak bisa, tidak mau berhenti. Kami lakukan tembakan peringatan. Dan kita kejar terus sampai melewati batas negara. Nah, disitulah kami koordinasi dengan polisi di Raja Malaysia. Bahwa di sana itu sedang kebetulan sedang ada patroli terkait dengan COVID-19, namanya patroli terpadu benteng COVID-19. Nah, kebetulan kami sering koordinasi dengan mereka dari pihak Malaysia, baik Kastam maupun polisi di Raja Malaysia. Saat itu kami langsung informasikan, kita lakukan pengejaran. Dan saat dilakukan pengerjaan, kita dengan kapal kami adalah dengan kapal BC 1410 bergabung dengan Satuan Tugas Polisi di Raja Malaysia dengan nomor lambung RH24. Dan alhamdulillah kapal yang membawa pasir timah seperti yang dijelaskan oleh Pak Kanwil tadi bahwa ada 80 karung dengan nilai perkiraan sekitar Rp320.000 Malaysia atau kalau dirupiahkan siap. Kalau kami lihat Pak, ini kejar-kejarannya sangat epik sekali. Kalau tidak ditembak mesinnya, sepertinya kapal penyelundup ini akan meloloskan diri nih Pak. Apakah jenis kapal ini memang kapal cepat yang juga dimiliki oleh aparat dari Indonesia, Pak Agustian? Ya, jadi di tempat kami memang kami punya kapal speedboat yang juga cepat. Memang Satgas kami memang terlatih untuk melakukan pengejaran. Nah, untuk kapal penyelundup ini sebanyak mesinnya 5 mesin merek Suzuki dengan 200 PK. Kalau di tempat kami 3 dengan mesin 350, ya kalau dibilang imbang, tapi kami kan kosong, mereka ada muatan sekitar kalau dihitung, kalau 80 karung itu, karena pasir timah itu berat, itu sekitar 4 ton. Kita lakukan pengejaran,
itu hampir imbang lah. Dan kami dibantu oleh polisi di Raja Malaysia terkait hal tersebut. Alhamdulillah kita bisa melakukan penindakan atau penegahan. Iya, harus ditembak berapa kali Pak Agustian? Ya, itu kita 3 kali saat masih di Indonesia, Oke. ketika melintas di ini kan kita perbatasan itu sangat dekat ya dengan Malaysia, itu cuma 33 mil. Jadi ketika itu kita langsung koordinasikan dengan teman-teman Satgas polisi di Raja Malaysia. Mereka memang kebetulan juga ada patroli dan itu bisa dilakukan gitu. Jadi seperti disampaikan tadi, ketika dilakukan penindakan, kita koordinasikan, dan karena itu masuk wilayah Malaysia dan itu ditindaklanjuti oleh polisi di Raja Malaysia. Baik. Dapat disampaikan ada dua pelanggaran. Satu pelanggaran terkait kepabeanan, kemudian terkait dengan keimigrasian. Nah, terkait dengan itu kita koordinasikan juga dengan teman custom di Raja Malaysia. Jadi bea cukainya Malaysia lah. Baik, terima kasih banyak Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Agustian Umardani.